Sobat semuanya, pada seleksi P3K Guru 2023 ini salah satu hal yang membedakan dengan seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah seleksi wawancara yang dipisahkan dari seleksi kompetensi. Nah, pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini nanti teman-teman yang akan mengikuti seleksi wawancara itu adalah nanti akan difilter dari seluruh peserta yang mendapatkan nilai seleksi CAT yang dilaksanakan secara panselnas ya. Tentunya nanti akan di-ranking dan hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Nah, pertanyaannya sekarang siapa nanti yang akan melaksanakan seleksi wawancara ini? Kalau misalkan kita cek di sini nanti dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Berbeda dengan seleksi CAT yang akan dilakukan oleh panselnas. Nah, untuk seleksi wawancara dan juga CAT nanti akan diikuti oleh teman-teman P2, P3 dan juga P4. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru mengenai mekanisme seleksi wawancara P3K Guru tahun 2023 dan siapakah nanti yang akan mewawancarai guru honorer P1, P2, P3 dan juga P4 ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh formasi P3K Guru ini berada pada Dinas Pendidikan. Nah, untuk formasi semuanya ada pada Dinas Pendidikan, meskipun di sini ada alokasi P3K untuk mapel-mapel tertentu. Nah, semua mapel, formasi mapel dari P3K Guru ini jumlahnya berapapun, sekarang tidak ada lagi unit penempatan. Artinya di sini seluruh formasi itu berada pada Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya nanti teman-teman ketika pendaftaran sudah dibuka, kita login atau buat akun sscsnbkn.go.id dan nantinya kita otomatis akan bisa terdeteksi apakah kita itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Berikutnya dari seluruh formasi yang ada pada Dinas Pendidikan, nanti untuk pengisian formasi yang ada di sini ya, di dinas ini nanti akan diurutkan untuk penempatannya. Mulai dari teman-teman yang lulus passing grade dulu. Ya, mana untuk lulus passing grade itu terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Kalau misalkan formasinya masih tersedia kebutuhan dan juga formasi, maka dilanjutkan untuk teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri. Kalau masih ada tersedia, nanti diberikan untuk teman-teman pelamar umum, teman-teman. Nah, tentunya nanti untuk pengisian formasi yang ada pada Dinas Pendidikan ini nanti akan diberlakukan 2 mekanisme seleksi ya. Yang mana untuk mekanisme seleksi di tahun 2023 ini berbeda dengan di tahun 2022 kemarin. Yang mana untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade ini melalui mekanisme penempatan, artinya PG 2021 ini nanti langsung ditempatkan ketika teman-teman tuh login ke akun SSCSN. Yang penting teman-teman nanti antara ijazah yang dimiliki linear dengan formasi yang dibuka pada Dinas Pendidikan, teman-teman P1 itu nanti akan ditempatkan. Tentunya sesuai dengan urutan, yaitu didahulukan untuk THK 2, dilanjutkan ke guru sekolah negeri, dilanjutkan ke lulusan PPG, kemudian yang terakhir dilanjutkan kepada teman-teman guru sekolah swasta. Nah, kemudian jika masih tersedia formasi hasil dari penempatan P1, maka teman-teman THK 2 ini adalah mengikuti seleksi kompetensi. Nah, kemudian termasuk juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun yang cut off-nya adalah Juni 2020. Kemudian untuk pelamar umum ini terdiri dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru swasta. Ini adalah mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT ya. Nah, pada seleksi untuk teman-teman P2, P3 dan juga P4 ini nanti selain mengikuti seleksi kompetensi, di sini ada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara untuk teman-teman yang THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri ini adalah nanti hanya akan diambil dari seluruh peserta yang lulus seleksi kompetensi, yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi ya, dan juga ketersediaan kebutuhan yang ada di sekolah. Kalau misalkan teman-teman yang pelamar umum ini wawancaranya itu adalah diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Terkait tentang mekanisme CAT untuk yang P2, P3 dan P4 ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman nanti bisa dicek.
Dan sekarang kita berfokus pada pokok pembahasan, yaitu yang ditanyakan oleh teman-teman ya teman. Nah di sini untuk teman-teman guru honorer THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian teman-teman pelamar umum yang terdiri dari guru lulusan PPG dan juga guru non ASN, ini adalah nanti mengikuti seleksi kompetensi. Kalau misalkan seleksi kompetensi itu kan nanti menggunakan komputer ya, ini nanti dilaksanakan oleh Panselnas, yaitu Panitia Seleksi Nasional. Kemudian setelah itu nanti diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, artinya nggak semua yang ikut seleksi kompetensi nanti semua bisa ikut seleksi berikutnya, nggak seperti itu. Nah dari kelulusan seleksi kompetensi, misalkan untuk yang P2, P3 itu diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Nah ini dalam satu instansi dari nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Kemudian nanti mengikuti seleksi wawancara. Demikian juga dengan teman-teman pelamar umum, yaitu diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi ya. Nah, di sini yang kita tanyakan yaitu untuk seleksi wawancara, itu kan kalau di sini dituliskan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang dimaksud oleh pejabat pembina kepegawaian itu kira-kira siapa? Siapa yang akan mewawancarai P2, P3 dan juga P4 teman-teman. Kalau misalkan di sini kita searching by Google, yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian atau yang sering disebut PPK, itulah merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat, kemudian memindahkan dan juga memberhentikan pegawai negeri sipil ataupun juga ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pejabat pembina kepegawaian itulah pejabat yang menjadi atasan langsung ya dari teman-teman yang menjadi ASN kedepannya. Nah kalian bisa cek kalau misalkan teman-teman tuh SK P3K maupun juga SK CPNS itu yang bertanda tangan siapa, itu adalah yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian. Jadi PPK atau pejabat pembina kepegawaian itu adalah pejabat yang punya kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN teman. Nah, kalau misalkan di sini kita itu berada pada wilayah provinsi, itu tentunya pejabat pembina kepegawaian atau PPK di provinsi itu adalah gubernur, teman. Nah, kalau misalkan kita itu berada di wilayah kabupaten atau kota, maka pejabat pembina kepegawaian itu adalah bupati. Nah, kalau di kabupaten itu PPK itu adalah bupati, kalau di kota madya itu adalah yaitu wali kota, teman. Ini jadi sudah terjawab, yang mewawancari adalah nanti bupati, wali kota ataupun juga gubernur. Apakah nanti dari seluruh guru honorer P2, P3 dan P4 ini yang mewawancari hanya 1 orang saja? Tentu saja tidak. Nah di sini adalah untuk seleksi wawancara, yang melaksanakan wawancara adalah pejabat pembina kepegawaian. Tentunya nanti tidak langsung akan dilaksanakan oleh YBS ya, atau Pak Bupati langsung. Namun kalau misalkan kita merujuk pajak Juknis, kalau misalkan kita cek pada Juknis, inilah Juknis sebelumnya yang nanti nggak akan jauh berbeda dengan saat ini. Jadi untuk kepanitiaan seleksi itu terbagi seperti ini, yaitu yang pertama Panselnas. Panselnas itu Panitia Seleksi Nasional, itu terdiri dari unsur Kemenpan RB, kemudian BKN, kemudian unsur lain yang terkait ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada Panitia Seleksi Jabatan Fungsional Guru Kemdikbudristek. Nah, jabatan untuk panitia seleksi Kemdikbudristek itu adalah terdiri dari pengarahnya itu Menteri Mendikbudristek ya, yaitu Menteri Pendidikan. Kemudian anggota tim pengarah itu ada Sekretaris Menteri Pendidikan, kemudian ada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian untuk ketuanya itu adalah Dirjen GTK. Nah, ini sekretarisnya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal GTK. Kemudian untuk tugas dan susunan anggota ini ditetapkan dalam keputusan Mendikbudristek. Kemudian selain ada Panselnas, kemudian Panitia Seleksi Kemdikbudristek ini juga ada yaitu Panselda atau Panitia Seleksi Instansi Daerah ya, Panitia Seleksi Daerah. Yang mana biasanya ini adalah seperti ini. Untuk pengarahnya itu adalah kepala daerah sesuai dengan kewenangan. Misalkan di Kabupaten A berarti Bupati Kabupaten A. Kalau misalkan di Provinsi B berarti Gubernur di Provinsi B. Nah tentunya nanti yang akan mewawancarai itu mungkin nggak semua dilakukan oleh Pak Bupati ya. Namun di sini kan ada tim nanti teman, yaitu terdiri dari ketua, misalkan pengarahnya Bupati, misalkan ketuanya adalah Kepala BKPSDM Kabupaten yang bersangkutan, sekretarisnya adalah Kepala Dinas Pendidikan misalkan, anggotanya ini adalah berjumlahnya seperti ini.
maksimal 7 orang. Tugas dan wewenangnya tentunya akan dibagi sesuai dengan SK pejabat pembina kepegawaian. Itulah nanti yang akan mewawancarai kita pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini, teman-teman.